Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nima Deveni Dwi Kayana. Saya dari kampus Dharma Sentana, Sulawesi Tengah dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5 dengan NIM DS 0323019. Baik, di sini saya akan menjelaskan keterampilan menjelaskan dan memvariasikan pembelajaran. Keterampilan menjelaskan ialah kemampuan untuk menyajikan informasi secara lisan yang terorganisir, yang logis, sistematis, dan mudah dipahami oleh peserta didik, seperti menjelaskan sebab akibat, contoh dan definisi, sehingga membangun peserta didik untuk memahami secara mendalam, tidak hanya tahu melalui contoh konkret, bahasa sederhana, ataupun interaksi antara guru dan siswa. Hal ini adalah aspek krusial dalam pembelajaran untuk menciptakan kondisi belajar yang efektif dan meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran. Keterampilan memvariasikan pembelajaran adalah kemampuan guru untuk menggunakan berbagai metode, media, gaya mengajar, dan aktivitas di dalam kelas agar pembelajaran tidak monoton, agar siswa tidak bosan dalam pembelajaran. Sedangkan tujuan variasi mengajar adalah untuk meningkatkan perhatian siswa, motivasi, dan keaktifan siswa di dalam kelas. Penggunaan media ajar yang berbeda-beda serta aktivitas siswa di dalam kelas beragam dan interaktif. Dengan menggunakan variasi pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kondisi kelas, dapat menciptakan pembelajaran yang lebih aktif, interaktif, nyaman, dan mudah dipahami oleh siswa. Dan saya akan mempraktekkan keterampilan menjelaskan dan memvariasikan pembelajaran di dalam kelas. Yuk kita simak bagaimana keterampilan menjelaskan dan memvariasikan pembelajaran ketika kita gunakan di dalam kelas. Nah, satuan waktu itu ada 3, ada detik, menit, dan jam. Nah, detik itu adalah satuan waktu yang paling kecil. Dia berjalan paling cepat. Seperti kalian menghitung 1, 2, 3 atau pada saat kalian bermain atau berlomba dengan teman kalian, misalnya lomba lari, kalian bisa biasanya berhitung mundur, misalnya 3, 2, 1. Dan satuan waktu yang kedua itu adalah menit. Jika detik sudah terhitung 60 detik, maka itu disebut menit. Menit itu lebih cepat daripada detik. Nah, satuan waktu yang keempat itu ada jam. Jam ini adalah satuan waktu yang paling besar. Ketika menit sudah menunjukkan 60 menit, berarti sudah waktunya 1 jam. Contohnya seperti kalian masuk jam 7 pagi, terus kalian istirahat jam 9 pagi, gitu. Nah, sekarang ibu akan memperlihatkan pada kalian perbedaan jam analog dan jam digital. Di sini ada gambar jam analog. Ciri jam analog itu ada angka 1 sampai 12 untuk menunjukkan jam. Nah, jarum yang tipis dan panjang ini menunjukkan detik. Detik itu satuan yang paling kecil tadi ya. Yang tebal dan panjang ini menunjukkan menit, sedangkan yang tebal pendek ini menunjukkan jam. Nah, ini adalah jam digital. Di jam digital tidak ada jarum jam dan angka 1 sampai 12. Dia hanya memunculkan jam berapa sekarang. Contohnya seperti ini, 6.00 berarti jam 6. Dia tidak ada jarum jam, dia hanya
menunjukkan angka di dalam jamnya. Nah, kalian bisa melihat perbedaan jam analog dan jam digital. Jam analog itu memiliki jam dan satuan angka di dalam jamnya. Sedangkan jam digital hanya menunjukkan jam. Kita membaca jam digital hanya perlu membacanya seperti itu saja tanpa melihat jarum jam. Nah, agar kalian bisa lebih mengingat, Ibu ada lagu untuk kalian. Nah, agar kalian lebih mudah mengingat satuan waktu, Ibu akan mengajak kalian bernyanyi bersama. Kalian boleh berdiri, kita bernyanyi sama-sama ya. Ibu, mari kita bernyanyi sama-sama ya. Ibu. Seperti itulah keterampilan menjelaskan dan memvariasikan pembelajaran ketika kita praktekkan dalam kelas bersama siswa. Sekian video pembelajaran dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Om Santi 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 Om. Bakti untuk negeri, bekerja, bersatu, jaya bersama.